Awalnya ya suami tuh punya usaha dulu. Itu 2019 ya. Januari 2019 suami tuh buat usaha minuman apa? Sel-sel. Jadi kayak franchise yang pinggir jalan itu loh. Lah cuman karena tipenya Pras ini perfeksionis, jadi kalau kita franchise kan otomatis sudah dapat semua nih resep, bubuk-bubuk kan udah dapat kan. Tapi kita ngikutin resep, rasanya tuh kurang. Akhirnya kita R&D lah. R&D istilah panjang R&D, kita pakai resep sendiri, kita buka lah. 2019 itu kita buka. Ya sama awalnya tuh nggak langsung rame kan. Dari situ, tapi itu pelan-pelan karena mungkin orang tahu rasanya enak, kualitasnya oke gitu. Jadi rame. Nah dari situ kan passion anak muda ya. Terus kayak kita buat kafe yuk gitu. Di usia hamil juga 7 bulan itu nggarap sama tim. Waktu itu ada 4 ya. Ada 4 Bintang, John sama Sultan sama Ray. Jadi tuh kita konsep menu minumannya sama makanan. Tapi kan karena balik lagi kita udah punya basic kayak minuman, jadi istilahnya kita udah punya rasa yang kita mau, ini maunya arahnya kayak gini, kayak gitu kan. Terus kita sama saling incip sih kayak, aku punya menu ini mbak gitu, sesuai atau enggak. Jadi ntar aku tinggal koreksi gitu. Akhirnya Agustus itu kita buka tanggal 21 Agustus 2022. Terus habis itu kalau untuk konsep working space-nya itu juga ya dialogi ya juga menurutku itu kan dia juga working space juga. Nah maksudku ya kita terinspirasi dari situ juga sama apa lagi yang satunya Roketo. Nah kan sistem kayak di Roketo kan mikir nih dia masuk gang aja tuh bisa rame karena pas itu kan masuk gang kan. Ya kan daerah Sungai masuk gang tuh rame. Terus dengan sistemnya dia aja self service, orang tuh masih mau, makanya kita mikir yang dan itu bener-bener R&D tuh sampai ke sana bolak-balik ke Malang buat R&D. Jadi dua konsep itu ya kita coba combine, kita coba terapin di sini. Self service-nya kita ngambil konsepnya Roketo, terus working space-nya di ya kayak sama penamaan jadi dialog gitu. Kita kan juga sering kerja sama juga sama komunitas mas. Oh iya. Jadi maksudnya istilahnya kayak waktu itu ada acara kopian atau apa kan, kita kan ya udah maksudnya dari tempat kita emang ya dari awal kita juga ngasih nama Discuss, kita juga pengennya komunitas di Jember ini juga lebih maju gitu loh. Jadi kayak waktu itu kita sempat ngasih wadah juga buat stand up. Jadi ya udah mereka mau di atas nggak apa-apa gitu. Ya kan yang penting ya beli makan minum terserah kalian, aku kayak gitu sih. Karena ya itu kan kita pernah cerita rencananya ke depan tuh istilahnya kalau ada roastery ada apa dengan roastery ada kelas barista gitu. Aku pengen tuh tempat ini tuh jadi kayak nggak cuman diskusi doang tapi juga orang belajar. Iya, orang belajar juga ada workshop gitu. Ada workshop ya. Jadi makanya kemarin tuh sebenarnya nyarinya tuh emang juga kalau bisa ngasih tahu kalau kopian tuh nggak cuma buat orang-orang tertentu aja gitu loh. Kita tuh semua juga bisa belajar gitu. Memang kita pas opening nggak yang gembar-gembor, kita cuma Instagram doang sih. Ya udah anak-anak sama kru kan. Jadi ya emang karena kita nggak berani, takutnya orang tuh udah ekspektasi tinggi kan. Karena kita sering kita belajarnya juga dari situ sih. Setiap ada misalnya kafe buka, resto buka, kita datang. Mau nggak mau kan kita punya ekspektasi sehingga mereka udah siap kan gitu kan, dan ternyata pasti ada beberapa hal yang miss gitu. Dari situ ya kita belajar ya udahlah kita nggak usah gembar-gembor, biarin nanti perlahan tuh orang tahu sendiri kayak gitu. Ke Discuss nih dari awal nggak ada yang ini loh mas, kayak promo kalau kalian nge-tag di story dapat itu kita nggak berani ya, itu kita nggak berani juga, takutnya balik lagi orang ngebludak akhirnya nggak sesuai ekspektasi mereka. Jadi followers kita tuh benar-benar organik. Orang follow ya udah karena mereka pengen nge-follow kayak gitu. Karena kita mikirnya kan kita brand baru, bukan brand cabang. Brand cabang kayak gitu nggak apa-apa maksudku. Tapi kalau brand baru ya kita juga gambling lah, kita tiba-tiba jor-joran ternyata nggak kepancing semua nih. Benar. Jadi akhirnya pun dari awal kita nggak diskon ya.
nggak ada Ini sampai diskon. sekarang juga jarang diskon. Iya, jadi normal biar orang tuh datang ke sini tahu gitu loh, biar mereka nilai. Akhirnya nggak nyampe 1 bulan dapet tawaran dari makanan anak kos. Waktu itu yang megang masih Enji, kayak ini deh, karena itu kita Agustus kan ya itu kan kebetulan pas maba kan. Kita emang niatnya bukannya Agustus itu juga ngejar mahasiswa baru. Jadi kalau pas kita buka sekalian ada mahasiswa baru. Iya, benar. Jadi dapat dari tawaran, ayo kerjasama gitu. Ntar aku bikinin konten, kamu gak usah bayar aku, tapi kamu ngasih voucher buat 10 orang yang beruntung atas nama makanan anak kos sama diskus kayak gitu. Ya aku setuju dong, kan awalnya kayak gitu kan aku tidak mengeluarkan seberapa banyak gitu kan. Dia setuju dan ya dia kan engagementnya bagus kan. Jadi habisnya itu benar-benar di share, langsung rame banget di sini gitu. Nah kayak juga aku kayak istilahnya kalau misalkan beberapa ini kalau endorse mesti pakai NG juga. Ya kayak gini lah, kayak kan ada lagi slow-slownya kan. Baru kita seenggaknya orang tuh di reminder lagi. Dan kita tuh mesti nyari momen kalau kita mau endorse kita harus punya menu baru. Orang kan biar gak bosen gitu. Jadi biar sekalian ngiklanin makanan baru kita gitu. Biar sekalian lah 1-2 pulau terlampaui ya. Sekarang kita lagi collab. Kolaborasi. Kita lagi collab sama Inas Rana. Dan istilahnya kalau dari Discord kan kita juga selalu ngelihat background lah. Maksudnya bukan ini ya, kita kan banyak sih tipe yang influencer kayak bad influence tapi tetap influencer kok ya. Kita nggak mau kayak gitu. Benar-benar dikurasi akhirnya milih Inas Rana. Bener dan dia kan juga sering kesini sampai anak-anak tuh hafal pesanannya. Dan habis itu kayak aja collab, dia kan kayak sempat di snapnya tuh kayak tentang hidup sehat. Ya udah kita bikin menu sehat gitu loh maksudku. Dan dia makanya kita menu terbaru kita benar-benar no sugar. Boleh diceritain nggak menunya apa aja kan? Jadi menunya itu ada coklat banana sama banoffee. Banoffee ini banana coffee. Jadi benar-benar pure pisang Cavendish sama coklat, terus pisang Cavendish sama kopi sama susu itu. Tapi kalau untuk kopi ada gula, tapi gulanya tropicana kita. Benar-benar nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan apapun. Gula, fruktos dan nggak ada. Kalau respon sih ya alhamdulillah orang-orang senang ya. Jadi seenggaknya setiap hari itu pasti ada pembelian. Dan yang beberapa kali kita temuin tuh mesti orang itu pasti nanya. Gak jarang orang sebelum kesini tuh DM, Mas, ada nggak menu yang nggak pakai gula? Ada nggak di sini bahan-bahannya apa kayak gitu? Halal atau enggak? Makanya aku sama Mas pun juga sangat strict kan dengan peraturan di diskus ini. Jadi kayak orang-orang nggak boleh bawa hewan kayak gitu tuh kita benar-benar strict karena ya orang ada yang sebelum datang ke situ menanyakan itu bahan-bahannya halal apa enggak. Ya kita menghargai, namanya konsumen kan punya hak untuk mengetahui kayak gitu. Jadi makanya kita punya peraturan juga yang agak strict ya supaya juga konsumen kita yang sangat menjaga apa yang dia konsumsi itu juga nyaman dan aman buat datang ke sini. Ya jadi adalah cerita seorang ibu bawa anaknya gitu kan, dia sama temennya, terus ya anaknya mungkin seumuran anakku lah, mungkin toddler gitu kan. Ya memang aku tahu kan namanya umur segitu kan susah dikasih tahu gitu kan, udah lari-lari dan sebagainya. Tapi dari kru tuh pasti melakukan teguran. Teguran tuh bisa didapat karena satu, mungkin memang udah cukup meresahkan. Dua, ada konsumen lain yang sudah mengeluhkan gitu. Mau nggak mau kan kita juga saling menghargai antar konsumen. Jadi pas udah ada keluhan masuk, kita coba kasih tahu lah kepada ibu yang bersangkutan kayak mohon maaf minta tolong ini mungkin anaknya bisa pokoknya bahasanya lebih harus lah isinya dijaga kayak gitu kan. Nah, akhirnya nggak terima, ibu itu tuh nggak terima kan. Akhirnya udah mulailah di up di sosial media dan sebagainya. Dan kita tuh taunya tuh dari akun anon. Akun yang ya memang sih di sosmed itu tidak menyebutkan nama diskus gitu. Tapi akun anon itu bisa tahu kalau itu diskus. Ya kan kita juga kan pasti aku nggak mau berspekulasi dulu nih awalnya. Jadi akhirnya dikirim ke diskus. Ya udah aku reach out yang bersangkutan menggunakan akun pribadiku. Kita udah jelaskan alasannya kenapa.
karena posisinya waktu itu memang anaknya tuh lagi main di daerah sofa ini, jadi dia naik-naik di sofa. Terus apalagi daerah sini kan menurut kita itu rawan, menurut kami itu rawan karena ya ada orang naik turun bawa gelas, bawa piring-piring kotor dan sebagainya. Jadi kalau nanti anaknya kena dan kenapa-napa kan pihak diskus lagi yang salah. Akhirnya juga kita sampaikan itu ada di area yang agak rawan, kita tunjukin CCTV dan sebagainya. Ya istilahnya masih ngotot lah, dan akhirnya tuh masalahnya tuh melebar kemana-mana kayak gitu. Yang istilahnya dia bilang, nah mejaku tuh udah belum pulang tapi udah disapu gitu. Sedangkan kita tunjukin CCTV yang disapu tuh bukan meja dia tapi meja sebelahnya, yang dimana meja sebelahnya emang kotor karena juga ada bekas waktu itu bapak sama anak, kalau nggak salah anaknya itu cowok kan. Jadi akhirnya ya mungkin ya kita paham lah, namanya orang tua tuh kalau kadang ditegur kan agak sakit hati gitu. Tapi ya balik lagi, akhirnya udahlah bintang 1 dan sebagainya gitu. Oh ya udah bilang, ya nggak apa-apa lah, maksudku kan ya itu urusannya orang itulah. Cuman kan ya balik lagi sama-sama kita tuh jaga kenyamanan gitu lah. Jangan bukan berarti kalau kita ngerasa ya udah itu anak-anak ya nggak bisa kayak gitu. Anak-anak udah ngerekam, Mbak, hati-hati Mbak, udah update live. Jadi mereka udah ngerekam nyimpen bukti, terus ditegur sama anak-anak. Mereka kayak kok bisa? Jadi kayak ditegur mereka, ya anak-anak juga negur tuh kayak sungkan, malah anak-anak kayak sungkan sendiri kan, kayak maaf Pak, Bu, ini ada CCTV di tempat ini, mungkin jangan bertindak aneh-aneh gitu. Jadi pas mereka tahu ya langsung pulang. Tapi itu pun kan waktu mau close ya. Ya, itu sepi. Tapi ada juga yang siang-siang. Ya, anak SMA. Ya? Anak SMA. Kuliah. Iya, benar. Kuliah. Dan itu posisinya rame loh. Di dalam juga. Rame. Tapi berarti di dalam ada orang lain berarti. Aku tuh takutnya dari konsumen. Jadi aku nggak bisa menyalahkan anak-anakku gara-gara timku, karena kan memang lagi rame. Mereka kan nggak mungkin fokus ngeliatin CCTV gitu kan. Jadi rame, terus kan nomor kayak reservasi, kritik dan saran kan otomatis langsung pakai nomorku. Itu langsung ada yang ngabarin, Kak ini ada yang ini tindakan mesum. Bingung dong, ini kayak lagi rame tindakan mesum apa gitu. Bener-bener rame tuh, lesehan tuh hampir full isinya. Terus difotoin lah sama yang orangnya. Emang kayak jadi cewek sama cowok ini dan posisinya hampir sama. Yang kalau yang pelaku yang di sini, yang itu sebelah sini. Jadi itu kayak nyender-nyender. Terus kayak cium-ciuman pipi gitu loh. Dianggap lainnya ngontrak ya. Iya bener. Terus tidur-tiduran kayak gini-gini ke paha gitu. Makanya di lesehan tuh sampai aku bikin peraturan dilarang berbaring. Oke. Karena ya itu sebenarnya salah satunya menghindari hal-hal kayak gitu. Aku kan ya kalau di tempat lain boleh ya silakan, cuman kalau di tempatku kan aku balik lagi kan menjaga konsumen yang lain kan, ya, ada orang yang merisi gitu loh ngeliat kayak gitu kan.